Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, kita baru saja melalui perhelatan akbar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Alhamdulillah, kita Muktamar sudah melahirkan kepemimpinan baru bagi Muhammadiyah 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang berbahagia, kesempatan ini saya masih menyinggung tentang pentingnya atau berkah dari hidup berjamaah hubungan dengan kegiatan muktamar yang sudah berhasil dengan baik. So, pendengar, mau tidak mau kita sadari ataupun tidak, realita manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Artinya secara tidak langsung hal itu menunjukkan bahwa hidup berjamaah adalah sebuah kebutuhan bagi setiap anak manusia. Karena sejatinya hidup berjamaah akan membawa banyak kebaikan. Indahnya hidup dalam bingkai jamaah. Dalam Islam, konsep hidup berjamaah juga menempati posisi yang sangat tinggi. Bahkan hidup berjamaah merupakan salah satu aspek terpenting untuk tegaknya Islam secara kafah. Allah SWT secara langsung menyuruh umat manusia untuk hidup dalam bingkai jamaah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah seraya berjamaah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dalam surat As-Saf ayat 3, sebagai penguat, Nabi Muhammad SAW bersabda, berdua lebih baik daripada sendiri, bertiga lebih baik daripada berdua, berempat lebih baik daripada bertiga. Maka hendaklah kalian tetap bersama jamaah, karena sesungguhnya tidak akan mengumpulkan umatku kecuali atas sebuah petunjuk atau hidayah. Kita juga bisa melihat keutamaan hidup berjamaah lebih lewat untaian kata mutiara dari Khalifah Umar bin Khattab. Sebuah perkataan yang sangat menyentuh dan menjadi evaluasi untuk kita bersama, yaitu tidak ada Islam akan sempurna pengamalannya kecuali dengan jamaah. Artinya adalah dengan hidup berjamaah, maka kita akan bisa melaksanakan ajaran Islam secara maksimal. Sahabat pendengar yang berbahagia, berkah hidup berjamaah, begitu tingginya Islam memposisikan pentingnya menjalani hidup secara berjamaah. Dan hidup berjamaah merupakan perintah yang disyariatkan. Hal itu juga karena di dalam hidup berjamaah menyimpan banyak sekali keberkahan. Salah satunya hidup berjamaah akan mengantarkan kita kepada persatuan yang saling menguatkan antar mukmin yang satu dengan lainnya. Layaknya anggota tubuh jika ada salah satu merasa sakit, maka bagian yang lain akan turut merasakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, firman orang-orang beriman yang saling mencintai, yang saling menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Bila ada salah satu anggota tubuh mengadu kesakitan, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakannya. Jangan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat pendengar yang berbahagia, itu aspek keberkatan dari hidup berjamaah juga akan mampu menguatkan dan menyelamatkan kita dari keburukan dan kebinasaan. Kalau ditanya kenapa demikian, tidak lain karena dengan kita berjamaah, maka seluruh potensi akan terkumpulkan dan termaksimalkan. Setiap anggota jamaah akan saling menguatkan
menutupi dan melengkapi kekurangan yang ada di anggota lainnya. Dengan dimana potensi yang awalnya terserak dan lemah akan berubah menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan. Layaknya sebatang lidi yang lemah dan tak banyak berfungsi, tapi begitu sudah disatukan menjadi seikat sapu lidi, maka ia akan menjadi kuat dan bisa berdaya guna lebih baik. Sahabat pendengar yang berbahagia, yang kedua adalah keberkahan kontrol sosial adalah salah satu keberkahan hidup berjamaah. Keberkahan berjamaah lainnya yang akan tercipta dari kehidupan ini adalah kontrol sosial. Sebagaimana dari Nabi, sesungguhnya umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lebih dari itu, bila kita berjamaah, sudah pasti di antara kita akan saling mengingatkan dalam kebaikan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Antara satu dengan yang lainnya. Kontrol sosial ini menjadi penting karena sebagaimana kita bahwa keinginan atau keimanan seseorang itu kadang bertambah dan lain waktu bisa turun. Hingga perlu kiranya kita membangun kontrol sosial kebaikan dengan hidup berjamaah. Agar keimanan kita berada dalam kondisi melemah atau terpuruk, masih ada orang lain di sekitar kita yang akan mengingatkan dan menguatkan keimanan kita. Sahabat pendengar yang berbahagia, kira masih banyak kita ambil ibrah atau contoh-contoh dalam kehidupan mengenai keberkahan hidup berjemaah. Dalam konteks umum juga kita bisa melihat dan mengetahui kecenderungan serta kualitas seorang dari kehidupan berjamaahnya. Maksudnya kita bisa menyimpulkan kualitas seorang dengan melihat lingkungan pergaulannya, karena biasanya seseorang akan bergaul dengan orang yang punya kecenderungan yang sama. Baik itu berminat, bakat, hobi, karakter, dan semisalnya. Ya, untuk melihat kualitas seorang kita bisa melihat bagaimana kualitas temannya. Walaupun itu tidak 100% benar, setidaknya realita tersebut yang sering kita dapat di kehidupan masyarakat. Sahabat pendengar yang berbahagia, akhirnya semoga kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk hidup dalam bingkai jamaah, sehingga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai dalam setiap langkah kaki kita. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.